Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Nurofik selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab dan para audiens sekalian. Perkenalkan, saya Dila Pugu Jahrani, NIM 22402103 dari kelas Perbankan Syariah E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi tentang kajian teks Arab dari bab 1 sampai bab 12. Baik, langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu faslun walazi yubtilus sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara ialah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu wajib ada 5, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Selanjutnya, perkara yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama, berhadas. Yang kedua, terkena najis baik badan, pakaian, atau tempat sholat. Dan yang ketiga, dengan sengaja berbicara yang bukan untuk kemaslahatan sholat. Dan yang keempat, terbuka auratnya. Kelima, banyak bergerak. 6, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Dan yang ketujuh, tertawa sampai terdengar tawanya oleh orang lain. Selanjutnya, waktu diharamkannya sholat sunnah. Yang pertama ada mulai terbit matahari sampai naik seukuran 1 tombak. Dan yang kedua, apabila matahari berada pada posisi tengah langit istiwa syams, maka haram melakukan sholat sunnah kecuali pada istiwa atau hari Jumat. Yang ketiga, mulai tampaknya cahaya kuning sampai terbenamnya matahari. Dan yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan yang kelima, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, meskipun telah dilakukan dengan cara jamak tahdim. Selanjutnya, kita ke bab selanjutnya, faslun sholatul jamaah atau sholat jamaah. Aturan khusus makmum sholat berjamaah ada beberapa, yaitu yang pertama mengikuti gerakan imam, yang kedua makmum berdiri di belakang imam, yang ketiga mengetahui gerakan imam, yang keempat imam dan makmum berada di dalam satu masjid, dan yang kelima makmum niat mengikuti imam. Selanjutnya, aturan khusus imam sholat berjamaah ada yang pertama, jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam ialah tuan rumah, jika tuan rumah layak menjadi imam. Dan yang kedua, penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya. Dan yang ketiga, kefasihan dan kealiman dirinya. Dan yang keempat, seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Berikutnya, syarat-syarat diperbolehkannya sholat qashar. Yang pertama, menempuh perjalanan minimal sejauh 2 marhalah atau 81 km. Dan yang kedua, sholat di qashar adalah sholat yang 4 rakaat. Dan yang ketiga, punya tempat tujuan perjalanan yang jelas. Dan yang keempat, sholat qashar boleh dikerjakan ketika sudah keluar tempat asal. Dan yang kelima, sholat qashar boleh dikerjakan selama masih dalam perjalanan. Dan yang keenam, tidak berniat menginap lebih dari 3 hari. Dan yang ketujuh, perjalanan tidak bertujuan untuk kemaksiatan. Dan yang kedelapan, tidak menjadi makmum pada imam yang tidak sholat qashar. Dan yang kesembilan, menyadari bahwa sholat qashar itu diperbolehkan atau terpenuhinya syarat-syarat mengqashar sholat. Dan yang ke-10, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Dan yang ke-11, menjaga diri dan hati dari segala hal yang merusak niat sholat qashar. Selanjutnya, syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, sehat. Kelima, merdeka. Keenam, laki-laki. Ketujuh, sehat dan mustautin atau tidak dalam berpergian. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, hendaklah diadakan di negeri atau kota atau desa. Dan yang kedua, jumlah orang atau tidak kurang dari 40 orang yang termasuk ahli Jumat. Dan yang ketiga, waktu yang masih ada. Apabila waktu telah habis atau tidak terdapat syarat-syarat tersebut, maka dilaksanakanlah sholat zuhur. Selanjutnya, kita ke bab yang ketiga, yaitu sholat hari raya, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Pengertian dari sholat id. Sholat
itu ada dua, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya Idul Adha, yaitu setiap tanggal Zulhijjah. Selanjutnya, tata cara sholat Id. Yang pertama, ketika imam sampai di masjid, murohi segera berdiri untuk memberi aba-aba dimulainya sholat. Dan yang kedua, imam segera menuju mihrab atau tempat imam, lalu niat sholat disertai takbiratul ikram. Setelah takbiratul ikram dilanjutkan membaca doa iftitah, kemudian melakukan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, lalu membaca tasbih di sela-sela takbir. Dan yang keempat, setelah selesai melakukan takbir ke-7, dilakukan membaca ta'awudz, surat Al-Fatihah, dan surat-surat yang disunahkan. Dan yang kelima, setelah melaksanakan sholat, murohi segera berdiri untuk memberi aba-aba dimulainya khutbah, disusul dengan membaca sholawat sambil menyerahkan tongkat. Dan setelah itu, khatib menuju mimbar khutbah. Dan yang ketujuh, kemudian munihi membaca doa. Selesai doa, khatib mengucapkan salam kemudian duduk. Dan 8, murohi membaca takhir sebanyak 3 kali, kemudian khatib melaksanakan khutbah pertama. Selesai khutbah, khatib duduk sejenak, disusul murahi membaca sholawat. Dan yang ke-9, selesai duduk, khatib melanjutkan dengan khutbah kedua sampai selesai. Selanjutnya, pengertian sholat khusuf. Dalam istilah fuqaha dinamakan khusuf, yaitu hilangnya cahaya matahari atau bulan atau hilangnya sebagainya, dan perubahan cahaya yang mengarah ke warna hitam atau gelap. Tata cara sholat khusuf: yang pertama, menyiapkan tempat sholat, kedua membaca doa khusuf, melaksanakan sholat khusuf, dan yang terakhir membaca doa setelah sholat. Selanjutnya, pengertian sholat istikho. Pengertian dari sholat istikho adalah minta diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sejumlah negeri atau hamba-hambanya yang membutuhkan melalui sholat, berdoa, dan beristighfar ketika terjadi kemarau. Ibnu Qudamah berkata, sholat istikho hukumnya sunnah muakkad, ditetapkannya oleh sunnah Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Adapun tata cara sholat istikho yaitu pergi ke tanah lapang, kemudian sholat berjamaah bersama orang-orang yang dipimpin seseorang imam tanpa azan dan iqamah. Kemudian sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama imam membaca surat Al-A'la, setelah ia membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang nyaring. Sedang pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah selesai sholat, hendaknya imam menghadap ke arah jamaah. Kemudian ia berkhutbah di hadapan mereka dengan menghimbau mereka supaya banyak beristighfar. Lalu imam berdoa yang diaminin oleh jamaah. Lalu imam menghadap kiblat serta mengubah posisi selendangnya sehingga bagian sebelah kanan berpindah ke bagian sebelah kiri, serta bagian sebelah kiri berpindah ke bagian sebelah kanan, dan kemudian mengangkat tangannya. Lalu orang-orang pun harus mengubah posisi selendang mereka sebagaimana yang dilakukan seorang imam. Selanjutnya mereka berdoa sesaat kemudian bubar. Bab selanjutnya yaitu faslun sholat khauf. Sholat dalam keadaan kondisi genting atau ketakutan. Definisi sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang tidak aman, baik disebabkan oleh peperangan, waktu kebakaran, banjir, perampokan, dan sebagainya, dengan tata cara yang telah diatur oleh syara. Dasar hukum sholat khauf. Dasar hukum dari sholat khauf terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 102, dan hadis sahih Muslim nomor 1385. Adapun syarat-syarat sholat khauf, yang pertama, makmum hendaknya berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imamnya sesudah imam melakukan gerakan atau bacaannya. Dan yang ketiga, mengetahui gerak-gerik perbuatan imam, umpamanya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal. Dan yang keempat, keduanya, imam dan makmum, berada dalam satu tempat.
Dan yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imamnya. Dan selanjutnya, imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. Imam itu hendaknya berpendirian. Dan selanjutnya, laki-laki tidak boleh menjadi makmum. Dan selanjutnya, imam itu hendaklah orang yang baik bacaannya. Selanjutnya, janganlah makmum beriman kepada orang yang diketahui bahwa sholatnya tidak sah atau batal. Selanjutnya, penyebab rasa takut dan khawatir beserta tata cara pelaksanaan sholat khauf. Yang pertama, musuh akan menyerang dari arah kiblat. Itu dengan yang pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Dan yang kedua, imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. Dan yang ketiga, imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama. Yang keempat, imam dan barisan pertama melakukan sujud sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Dan yang kelima, setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan pertama berjaga-jaga. Dan yang keenam, pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Dan yang ketujuh, ketika imam dan barisan kedua melakukan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. Dan yang kedelapan, imam, barisan kedua dan barisan pertama melaksanakan tasyahud bersama disusul mengakhiri sholat dengan salam. Selanjutnya, jika musuh akan menyerang dari arah selain kiblat, caranya pertama yaitu salah satu jamaah mengumandangkan azan dan iqamah. Dan yang kedua, imam membagi jamaah ke dalam 2 kelompok. Dan yang ketiga, kelompok pertama bersama sholat bersama imam. Dan kelompok kedua berjaga-jaga. Dan yang keempat, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 2 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Di kelima, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 atau 4 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Keenam, setelah kelompok pertama selesai sholatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam. Yang ketujuh, imam meneruskan sholatnya hingga salam, sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendirian hingga mengakhirinya dengan salam. Baik, selanjutnya kita ke bab yang selanjutnya, yaitu kitab bab zakat sampai ternak yang bercampur aduk. Zakat yang diwajibkan dalam Islam. Yang pertama ada binatang ternak, kedua barang-barang berharga, ketiga biji makanan pokok, keempat buah-buahan, kelima harta niat. Fasal tentang nishab unta atau fasal permulaan nisab unta adalah 5 ekor dan di dalamnya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing yang telah berusia 1 tahun dan menginjak usia 2 tahun, atau kambing yang telah berusia 2 tahun dan menginjak usia 3 tahun. Di dalam 10 ekor unta wajib mengeluarkan 2 kambing, di dalam 15 ekor wajib mengeluarkan 3 ekor kambing, dan seterusnya. Selanjutnya, fasal tentang nishab sapi. Permulaan nisab sapi itu 30 ekor. Untuk jumlah ini zakatnya 1 ekor tabi anak sapi jantan yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. 40 ekor sapi adalah 1 ekor musinah atau anak sapi betina yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, pasal tentang nisab kambing. Jika jumlahnya mencapai 40-120 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlahnya 121 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 201 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor kambing, maka dalam setiap 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Selanjutnya, pasal tentang ternak yang bercampur aduk. 2 orang yang berserikat memiliki kambing mengeluarkan zakat kambingnya dengan 7 macam syarat. Yang pertama, jika tempat menyimpan ternak itu satu.
kedua, tempat melepaskannya 1, ketiga, tempat mengembalanya 1, keempat, penjantannya 1, kelima, tempat minumnya 1, pemerahnya 1, dan terakhir tempat pemerahnya 1. Selanjutnya kita ke bab yang terakhir, nisabnya zakat emas. Sebelum bab definisi zakat. Zakat yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu karena telah mencapai nasab dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan syarat yang berlaku. Cara menghitung zakat emas dan zakat perak yaitu nisab emas adalah 20 miskal atau 96 gram. Untuk jumlah ini zakatnya seperempatnya, sepersepuluhnya, 2,5% yaitu sama dengan 1,2 miskal, 1/2 miskal. Nisab perak adalah 200 dirham atau 200 talen atau 8672 gram. Untuk jumlah ini zakatnya seperempatnya, seperpuluhnya, 2,5% yaitu sama dengan 5 dirham. Pengertian dari makna puasa secara umum adalah melakukan penahanan atau pengendalian terhadap diri sendiri, baik dalam hal makanan, perkataan, maupun aktivitas fisik. Hal yang membatalkan puasa ada membatalkan niat untuk berpuasa sendiri. Yang kedua, makna makan dan minum dengan sengaja. Ketiga, bersetubuh. Keempat, istimna. Kelima, muntah dengan sengaja. Dan yang terakhir, mendapatkan haid atau nifas. Baik, terima kasih. Selesai sudah presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.